Selamat datang kembali. Kali ini kita menyelami sumber yang menarik nih. Bab 7 dari buku Mindset. Fokus kita hari ini adalah mencari tahu ya, dari mana sih datangnya pola pikir kita. Khususnya peran orang tua, guru, sama pelatih. Anda pernah kepikiran nggak gimana komentar atau ya sikap orang dewasa waktu kita kecil dulu ikut membentuk cara kita memandang kemampuan diri sendiri sekarang? Wah, ini topik krusial banget ya. Sumber ini nunjukin betapa dalamnya pesan-pesan, bahkan yang nggak terucap langsung loh. Dari figur otoritas itu menanamkan keyakinan dasar tentang kecerdasan kita, potensi kita. Keyakinan ini bisa jadi fondasi sukses, tapi ya bisa juga malah jadi penghalang tersembunyi gitu. Coba deh kita lihat gimana proses ini terjadi menurut sumber kita ini. Oke. Mari kita bedah. Sumber ini langsung menyoroti betapa pekanya anak-anak itu ya. Ada contoh menarik nih, dari Haim Ginott, soal anak TK namanya Bruce yang nanya soal gambar jelek. Kelihatannya kan sepele ya? Justru itu, nggak sepele sama sekali. Guru yang bijak di cerita itu, dia paham. Si Bruce ini nggak sekedar nanya soal gambar, dia sebenarnya nanya, gimana ya kalau hasil karyaku nggak bagus, atau gimana kalau aku bikin kesalahan? Nah, respon gurunya itu fokus ke proses. Di sini, kamu boleh kok gambar sesukamu, dan menormalisasi kesalahan. Mainan emang kadang rusak, nggak apa-apa. Ini nih yang bikin suasana aman buat nyoba dan belajar, bukan tempat buat dihakimi. Ini inti pesan pola pikir bertumbuh dari kecil. Yang mungkin paling mengejutkan ya dari sumber ini, bahaya pujian. Kita kan sering diajarin buat muji anak, ya. Wah, pintar sekali kamu. Ternyata, menurut penelitian di sumber ini, pujian kayak gitu malah bisa jadi bumerang loh. Kok bisa gitu ya? Betul, ini sering banget disalahpahami. Riset yang dikutip di buku ini nunjukin, kalau kita muji kemampuan atau kecerdasannya, kamu pinter deh. Itu justru malah ngedorong anak ke pola pikir tetap. Anak-anak ini jadinya cenderung, ya itu tadi, nindarin tantangan, karena takut kelihatan nggak pinter kalau gagal. Terus gampang nyerah pas ketemu sulit, performanya malah turun. Bahkan ada loh yang sampai bohong soal nilai, cuma biar tetap kelihatan pinter. Waduh. Jadi bukan berarti kita nggak boleh muji sama sekali gitu. Terus gimana dong pujian yang benar? Iya, misalnya, wow kamu pasti kerja keras banget ya buat ini. Atau, cara kamu mecahin masalah tadi bagus banget. Pujian kayak gini nih yang numbuhin pola pikir bertumbuh. Anaknya jadi lebih berani ambil tantangan, lebih tangguh, dan performanya malah bisa ningkat pas ketemu kesulitan. Ada lagi nih jebakannya, jangan muji kecepatan atau kesempurnaan. Kayak, wah cepet banget selesainya. Atau, lihat nggak ada salahnya. Ini kayak ngirim sinyal gitu loh, kalau cuma hasil cepet dan sempurna aja yang bagus. Akibatnya, anak jadi males nyoba hal sulit yang butuh waktu dan ya mungkin aja ada salahnya. Lebih bagus bilang, oke ini kayaknya kegampangan buat kamu. Maaf ya buang waktu Mun, yuk cari tantangan yang lebih seru. Oke. Selain pujian, cara orang dewasa nanggepin kegagalan anak juga penting banget ya. Sumber ini kasih contoh soal pesanan muda yang gagal. Reaksi orang tua kan bisa beda-beda banget tuh. Beda banget, dan dampaknya juga gede. Orang tua yang pola pikirnya tetap, mungkin bakal nyalahin faktor luar. Jurinya nggak adil tuh. Atau kasih pujian kosong, padahal kamu loh yang paling bagus. Atau malah ngeremehin aktivitasnya. Udahlah, senam memang nggak penting. Ini semua nggak ngebantu anak buat belajar dan tumbuh dari kegagalannya kan? Terus, respons pola pikir bertumbuh itu kayak gimana? Apa berarti kita mesti keras gitu ke anak? Bukan soal kerasnya sih, tapi lebih ke jujur dan fokus ke prosesnya. Misalnya nih, kita akui dulu kecewanya dia. Terus bilang, ayah ibu tahu kamu kecewa. Penampilanmu tadi emang belum cukup buat menang kali ini. Kamu perlu latihan lebih giat lagi nih di bagian X sama Y. Ini kan jujur, menghargai usaha dia, tapi juga kasih arah perbaikan. Nah ini yang ngebangun atlet atau ya individu yang coachable lah istilahnya. Jadi dia tuh terbuka buat dengar masukan dan mau belajar dari pengalaman biar jadi lebih baik. Pengaruh ini berarti luas juga ya ke guru dan pelatih. Sumber ini juga nyorot perbedaan besar antara pendidik yang pola pikirnya beda. Iya, bener banget. Guru yang pola pikirnya tetap tuh cenderung percaya kalau kemampuan siswa ya segitu-gitu aja. Udah baku, susah berubah. Akibatnya ya peringkat siswa di kelasnya mungkin nggak banyak geser dari awal sampai akhir tahun ajaran. Sebaliknya, guru pola pikir bertumbuh, kayak contoh legendaris Jamie Escalante atau Marva Collins yang disebut di sumber ini, mereka percaya semua siswa itu bisa berkembang.
Fokus mereka itu nyari cara ngajar yang efektif. Gimana ya caranya biar mereka ngerti? Bukan malah ngejudge potensi siswa. Emang bisa ya mereka belajar ini? Di olahraga juga mirip ya. Ada kontras tuh antara pelatih kayak Bobby Knight yang walaupun hebat, tapi ya pola pikir tetapnya bikin dia gampang nyalain pemain dibandingin sama John Wooden. Dan perbaikan terus-menerus. Buat dia, sukses itu ya pas kamu udah ngelakuin yang terbaik yang kamu bisa. Usaha itu dihargai setara sama hasil. Ini yang ngebentuk karakter tangguh. Bukan cuma juara sesaat doang. Tapi ada peringatan penting juga nih dari sumber ini. Hati-hati sama pola pikir bertumbuh palsu atau false growth mindset. Intinya gini, ini kejadian kalau orang dewasa mungkin ngomongin pentingnya usaha atau pakai istilah growth mindset, tapi praktiknya cara ngajarnya nggak benar-benar dukung anak buat belajar strategi baru atau belajar dari kesalahan. Misalnya cuma nyuruh, usaha lebih keras lagi tanpa kasih arahan gimana caranya. Anak kan jadi ngerasa udah usaha tapi kok nggak ada hasil. Nah ini bisa sama ngerusaknya loh. Wah, jadi jelas banget ya betapa besarnya cetakan yang ditinggalkan orang tua, guru, dan pelatih pada keyakinan kita tentang diri sendiri. Dalam banget ya pengaruhnya. Tepat sekali. Lewat cara mereka muji, ngeritik, nanggepin kegagalan, dan bahkan keyakinan implisit mereka sendiri soal potensi, mereka itu secara aktif ikut ngebentuk apakah kita bakal punya pola pikir yang ngebatasin kita, atau justru yang ngebebasin kita buat terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. Gitu. Ngelihat arti usaha, dan memaknai kegagalan. Nah, ini jadi bawa kita ke sebuah refleksi nih buat Anda di rumah. Pesan apa sih tentang kemampuan diri yang paling Anda ingat dari masa kecil dulu? Dan kalau Anda sekarang ini posisinya sebagai orang tua, guru, atau pelatih, pesan tak terucap apa ya yang mungkin Anda kirimkan setiap hari? Apakah Anda lagi ngebangun jembatan? Atau malah tembok penghalang? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.